Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan rencana percepatan peluncuran INA Digital yang merupakan nama untuk GovTech Indonesia. INA Digital nantinya akan berperan dalam upaya mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna membangun dan mengintegrasikan teknologi berkualitas. Pasca peluncuran GovTech Indonesia, Presiden Joko Widodo memilih nama INA Digital untuk GovTech milik Indonesia. Hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan rencana percepatan peluncuran INA Digital dalam rangka akselerasi transformasi digital di 9 sektor prioritas. INA Digital adalah bentuk dukungan terhadap amanat Perpres nomor 82/2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam rangka pengembangan teknologi berkualitas untuk akselerasi transformasi layanan prioritas di 9 sektor yang telah ditetapkan. Adapun 9 layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identifikasi digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara hingga SIM online. INA Digital nantinya akan berperan dalam upaya mendukung kementerian lembaga dan pemerintah daerah guna membangun dan mengintegrasikan teknologi berkualitas dan demi menciptakan solusi layanan publik yang tepat untuk mengakselerasi transformasi digital yang berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, International Monetary Fund (IMF) turut memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga di angka 5% hingga tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun sebelumnya, perekonomian Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05% year on year. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil menahan inflasi di angka 2,61. Menko Airlangga menyebutkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, International Monetary Fund atau IMF turut memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga di angka 5% hingga tahun 2025. Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 yakni konsumsi rumah tangga dan investasi serta sektor transportasi dan pergudangan. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan berbagai strategi seperti menjaga stabilitas makro, perbaikan iklim investasi, pengendalian harga hingga peningkatan ekspor. Itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai dengan tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5%, kemudian World Bank antara 4,9 sampai dengan 5% dan OECD di angka 5,2%. Jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan tumbuh sebesar 5,43%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ini melonjak lantaran didukung oleh adanya pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43% secara tahunan pada 2023 akibat dari adanya aktivitas konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tumbuh hingga 15,82%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang mengatakan, selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas dari adanya pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Berkat kedua sektor tersebut, Kalimantan Timur mampu memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yakni sebesar 3,24%. Salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan terutama di Provinsi Kalimantan Timur tentunya karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh hampir 15,82%
di sisi lapangan usaha dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur, dan ini tentunya karena karena adanya aktivitas pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, provinsi lainnya juga mampu memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1%. Terdiri dari Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara 0,34%. 3 sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan proyek pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan baik. Pihaknya memperkirakan bandara tersebut sudah bisa diuji cobakan pada Juli mendatang. Kementerian Perhubungan menilai perkembangan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur sejak groundbreaking 1 November 2023 telah berjalan dengan baik. Dalam tinjauannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut mulai Januari hingga Juli mendatang akan dilakukan pekerjaan konstruksi dan persiapan operasi. Di samping itu, proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja, serta penyelesaian terkait lahan. Saya ditugasi Pak Presiden untuk menyelesaikan bandara. Sekarang sudah 100%. Lalu ada lagi idea yang sedang kita koordinasikan. Semoga kita selesaikan tugas dengan baik untuk Agustus di IKN. Bandara Nusantara merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di IKN. Bandara yang berjarak 23 km dari titik nol IKN dan 120 km dari Balikpapan ini mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektar. Runway bandara ini sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777, 3000 IR, dan Airbus A380. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan kembali dengan dialog mengenai Kominfo fasilitasi anak muda maksimalkan potensi AI talent sesaat lagi.